Matiin aja kipasnya itu Pak. Ada kipasnya matiin aja jadi batuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimahullah. Seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi ya rabbal alamin. Zikru wafati Ibrahim alaihissalam. Bab berikutnya tentang wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Ka'bul Ahbar kharaja Ibrahim alaihissalam fi talabil adiyah. Famarra bihi malakul mauti fi surati syaikhin kabir. Fasallama ala Ibrahim faradda alaihissalam. Wa qala lahu man anta? Qala ana abiru sabil. Ka'bul Ahbar sejarawan Islam menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim pernah suatu hari keluar dari rumah fi talabil adiyafi dalam rangka mencari tamu. Mencari tamu. Famar bihi malakul maut. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan malakul maut, yaitu malaikat Israel. Fi surati syaikhin kabirin, dalam jelmaan orang tua renta yang sudah sepuh sekali. Assalamu ala Ibrahim, lalu dia sampaikan salam kepada Ibrahim, assalamu alaikum. Faradda alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim menjawab alaihi salam. Wa qala lahu man anta, kemudian Ibrahim bertanya kepada orang tua renta ini, man anta, siapa anda? Qala ana abiru sabili. Orang itu menjawab, saya orang yang sedang melewati jalan. Fa akhadahu biyadihi wa atabihi ila manzili. Kemudian tangan orang sepuh itu dipegang oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dituntun diajak ke rumah Nabi Ibrahim. Jadi ini cerita Nabi Ibrahim yang luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim itu dikenal satu dari Nabi yang gak pernah makan sendirian. Nabi Musa juga begitu. Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang makannya terus berjamaah. Belum pernah makan sendirian. Dan dia mau makan nyari temen dulu. Ini ceritanya. Keluar rumah sampai di jalan nyari teman untuk diajak pulang makan bersama. Ketemu seseorang yang tua sekali di jalan, diajaklah oleh Nabi Ibrahim, dipegang tangannya karena udah sepuh, dituntun sampai di rumah. Ya, sampai di rumah ditanya, siapa anda? Saya adalah malakul maut. Ya, jadi sebenarnya kamu kemana? Saya ini orang yang sedang melewati jalan. Ya, lagi berjalan aja bahasa kita ya. Jadi ketemu orang tua ditanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, man anta, siapa anda? Saya orang yang sedang melewati jalan. Ya, menapaki perjalanan. Diajaklah ke rumah. Falamma ra'ati zaujatuhu arafat annahu malakul. Begitu istrinya di rumah lihat tamu yang tua itu, ternyata istrinya beda. Dia melihat tamu itu adalah malakul maut. Ya namanya juga malaikat, jelmaannya satu bisa macam-macam. Jadi di mata Ibrahim orang tua sepuh, dan di mata istrinya jelmaannya malah malakul maut. Lah beda kan ya. Ya padahal itu juga malaikat itu, cuman menjelmanya beda-beda.
Ya, di mata Ibrahim orang tua, di mata istrinya malakul maut. Kemudian di sini karena dia tahu yabkiyani, di sini falamma wajadahuma pabakat ya. Pabakat kemudian menangislah istrinya. Ini yang dimaksud adalah Saroh, bukan Hajar ya, bukan. Yang dimaksud Saroh. Karena Hajar kan memang sahabat Ismail di Mekah ya. Kalau ini kan enggak, meninggalkan Mekah, bawa istri yang pertama namanya Saroh karena kemarin itu ya semacam cemburu dan seterusnya itu kan. Jadi Nabi Ibrahim hidupnya sama Siti Sarah itu setelah Ismail lahir. Ya begitu lihat istrinya ini malakul maut ya, itu akhirnya nangis Siti Sarah. Falamma dakhala Ishaq wajada ummahu yabki. Begitu ibunya nangis dan tiba-tiba anaknya Ishak masuk rumah baru datang. Dilihat tuh kok ibu saya menangis. Fabakal akharu, maka yang lain di sekitar juga ikut yang nangis juga termasuk Ishak. Falamma wajadahu malakul maut yabkiyani. Ketika malaikat Israel menjumpai Sarah dan Ishak menangis, kharaja minal manzil, maka keluarlah malakul maut dari rumahnya Ibrahim. Ya, itu. Jadi pas istrinya datang, Israel. Ya, begitu Ishak masuk, ibu saya nangis karena lihat ada Israel di rumahnya. Lalu nangislah berdua, begitu nangis berdua, mungkin Israel, waduh, dan nangis tahu saya Israel. Israel pun keluar lagi dari rumahnya Nabi Ibrahim Bamado dan berlanjutkan perjalanan. Alam majah Ibrahim wajadat dhaifa qad. Begitu Nabi Ibrahim lihat tamunya sudah pergi, ghadaba ala Sarah wa Ishak. Ibrahim marah sama Sarah dan Ishak. Ya karena dia bawa tamu diajak makan, belum makan pergi lagi ya. Akhirnya istrinya Sarah dimarahi, Ishak dimarahi. Ya, tamunya pergi itu kan. Waqala baka itu mafi wajhi dhaifi hatta mado. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada istri dan Ishak, kalian nangis berdua gara-gara tamu saya, kata Nabi Ibrahim. Hei istriku, Ishak anakku, ya kamu nangis gara-gara tamu saya datang ke sini sehingga pergi lagi. Wa kana li Ibrahim baitun yata'abbad. Saat itu Nabi Ibrahim punya ruangan khusus untuk ibadah. Apa itu namanya? Kita nyebut mihrab kayak begini nih, ruangan khusus. Di rumah Nabi Ibrahim itu kan beliau punya kebiasaan punya ruang khusus untuk ibadah, semacam mihrab nyebutnya, kayak mihrab begini ini. Jadi nggak ada pintunya, cuman ruangan buat ibadah khusus Nabi Ibrahim. Ya, lah kemudian begitu lihat begitu sambil marah, Nabi Ibrahim pun masuk ke ruangan ibadah. Wajah dan dhaifa fihi. Ya, tadi kan udah pergi ya. Setelah itu masuk ke ruangan ibadah. Begitu masuk, ada tamu di dalam. Ya bingung kan ya. Tadi kan udah pergi. Pas ibadah di situ lah ada tamu lagi di ruangan ibadah. Ya, bahwa jadat dhaifi. Faqala lahu Ibrahim. Ibrahim negur. Ya, faqala lahu Ibrahim man anta. Ini sama kan. Man adkhalaka baiti. Loh. Kamu kok tiba-tiba ada tamu di sini, siapa yang ngajak masuk ke rumah saya? Saya nggak ngajak siapa-siapa yang tadi udah pergi. Min ghairi idzni, tanpa izin sama saya. Siapa yang ngajak kamu masuk sampai ke ruangan ibadah saya? Nggak ada yang bawa, nggak ada izin dari saya. Faqala dhaif, maka tamu itu pun menjawab, ya, li attakhadani ya Ibrahim. Siapa ini?
ana malakul maut. Itu mau cuman siasat saya Ibrahim tadi pergi karena istrimu Ishak nangis. Maka saya pergi, muter lagi, saya masuk ke ruangan ibadahmu. Itu hanya siasat. Jadi nyatanya Israel pakai siasat mendatangi Ibrahim, didatangi keluarganya terganggu pergi. Ya, lalu muter lagi masuk ke ruangan tamu, ke ruangan ibadah. Nah, tadi mau ruang tamu, ini mau ruang ibadah, mihrabnya. Ya ada tamu lagi, nggak tahu masuk dari mana, yang ngajak siapa kan? Nah Ibrahim nanya, loh ini tamu-tamu nggak ada yang ngundang, nggak ada yang datangin, dengan siapa? Karena Ibrahim ya, Ibrahim itu makan saya cuman bikin siasat saja supaya nggak kaget keluargamu lagi. Itu bahasa malakut maut, ini bahasanya kayak begitu siasatnya kan. Jadi tujuannya untuk menghindari itu. Sebenarnya Ibrahim ana malakul maut. Saya adalah malaikat penjemput kematian. Faqala lahu in kunta shadiqan fa'arini ayatan. Ini bukan malah takut, Nabi Ibrahim malah nanya, jika kamu benar malakul maut, kata Ibrahim, tunjukkan kepada saya tanda atau ayat yang menunjukkan atas kebenaran bahwa kamu adalah benar-benar malakul maut. Jadi malah nanya lagi Ibrahim, gak takut, malah coba kamu kira-kira malakul maut beneran apa enggak? Tunjukkan bukti kebenaranmu bahwa kamu malakul maut. Ya supaya percaya. Faqala lahu hawil wajhaka anni. Ya fahawala tsumma tabata Ibrahim fara'ahu ala suratil ladzi yaqbidullahu ya arwahan. Ya kalau kamu nggak percaya buktinya Ibrahim, udah kamu noleh sebentar aja dari saya. Ya. Jadi rubah wajahmu, nggak melihat saya sebentar, noleh gini nih, ya kan? Kalau kamu pengen tahu tanda kebenaran bahwa aku Israel, gampang Ibrahim. Kamu noleh wajah gini sebentar, ya kan? Suruh noleh doang. Ya kan tadi di depannya kan, udah noleh dikit aja kamu. Begitu noleh, tumal tafata Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim melihat lagi, begitu noleh balik wajah Nabi, lihat bahwa ia adalah wajah aslinya malakul maut yang pernah dibaca oleh Ibrahim mengambil ruhnya para nabi dan orang-orang beriman. Jadi cuma noleh melihat lagi, oh iya ini yang nyabut nyawa para nabi-nabi sebelum saya. Jadi dia tahu di kitabnya kan ya, dia pengen tahu kan. Ya ternyata menjelma lagi, oh iya ini berarti benar, karena yang nyabut para nabi sebelum saya dan orang-orang mukmin juga ini. Maksudnya apa? Aisyuratan hasanatan munawwaratan, menjelma dalam bentuk yang ganteng, wajahnya bersinar. Jadi tadi kan aki-aki, ya kan? Tadi mau aki-aki wajahnya. Ya pengen tahu ya kalau Anda benar malakul maut ya tunjukkan. Ya udah kamu noleh dikit Ibrahim, nanti balik lagi wajahmu, saya sudah berubah. Yang tadinya aki-aki gitu kan ya, berubah lah ganteng sekali gitu kan ya. Oh benar berarti dia malakul maut yang pernah nyabut para nabi, para rasul, orang-orang beriman masa lalu. Itu yang di dalam yang disebut dengan suhufu Ibrahim. Jadi ada suhufu Ibrahim wa Musa. Itu di dalam suhuf Ibrahim memang keterangannya begitu malakul mautnya kan. Oh benar berarti dia nggak bohong. Jadi malaikat juga diuji sama Ibrahim, bohong apa enggak. Malaikat tuh nggak pernah bohong selamanya ya. Itu. Cuman bisa menjelma. Kalau malaikat menjelma pasti suratan hasanatan munawwaratan, bentuknya pasti ganteng, cakep dan bersinar-sinar.
Tetapi kalau setan dan iblis bisa menjelma juga, tapi jelmaannya nggak ganteng. Itu. Jadi gampang bedain jelmaan setan dengan malaikat. Ya, kalau malaikat nggak pernah jelma jelek, kepala doang, hidung doang, telinga doang. Itu mah setan, bukan malaikat. Karena bentuknya jelek. Ya. Kalau toh ada jin menjelma orang cantik, orang ganteng, tetap aja jelek. Ya kan, bahasanya gini, kalau di jalan ketemu ada perempuan cantik tengah malam jam 1. Ya, cantik beneran. Ya kan, lihat aja. Kalau di bawah kakinya bukan kaki kuda, ya kayaknya malaikat. Tapi kalau kaki kuda, udah pasti jin. Ya gitu. Walaupun cantik, dilihat bawahnya, ya kaki kuda. Ya, itu seringnya jin kayak begitu. Jadi walaupun cakep, tetap ada jeleknya. Gitu. Kalau malaikat sempurna. Makanya Nabi Muhammad itu ketemu Jibril, ya malaikat Jibril itu asli cuman sesekali seumur hidup. Yaitu ketika awal kali turun Al-Quran di Gua Hira, Iqra bismi rabbik 5 ayat. Itu asli Jibril. Ya, ganteng cuman asli. Karena asli Jibril itu kakinya bumi paling bawah, kepalanya langit paling atas. Jadi Nabi lihat, wah, Nabi gemetaran lah. Walaupun ganteng, kalau gede kan gemetaran, ya. Gemetaran Nabi. Sekap Iqra ya Muhammad, Nabi jawab maha Nabi karim. Nabi gemetaran karena saking besarnya. Setelah itu Jibril nggak pernah bentuk asli. Ngasih Al-Quran 30 juz sampai sempurna. Setelah tadi tidak pernah bentuk aslinya. Selalu menjelma dengan jelmaan yang ganteng, mirip sahabat Nabi yang ganteng. Sahabat Nabi yang paling ganteng di Mekah itu kan namanya Dahyah Al-Kalabi. Nabi itu punya sahabat yang paling ganteng namanya Dahyah Al-Kalabi. Yang dalam hadis disebutkan kalau Dahyah Al-Kalabi tahu mau keluar disuruh sama Nabi, ya, orang Mekah dengar besok Dahyah mau keluar. Orang Mekah yang perempuan keluar rumah semua pengen lihat siapa Dahyah Al-Kalabi. Saking gantengnya Dahyah Al-Kalabi itu. Ya. Jadi pengen lihat seganteng apa sih Dahyah Al-Kalabi. Kalau dengar Rasul mengundang Dahyah, itu sepanjang rumah Dahyah sampai ke Rasul, perempuan keluar semua pengen lihat gantengnya Dahyah Al-Kalabi. Lah selama habis Iqra, Quran 30 juz itu turun lewat Jibril, bentuknya Dahyah Al-Kalabi yang paling sering. Jadi Jibril jelma kayak Dahyah yang paling ganteng itu. Sehingga Nabi nggak kaget ya, kayak sahabat saya Dahyah nggak kaget kan. Ya, tapi tahu, oh iya Jibril ada kayak Dahyah, tapi tadi di sana Dahyah, di sini ada Dahyah, oh berarti ini Jibril. Nabi cuman gitu doang bedainya. Ya, cuman kalau yang lain mungkin bingung kok ada 2 Dahyah Al-Kalabi. Ya. Yang satu jelmaan Jibril, yang satu Dahyah aslinya. Itu Rasul. Lah kadang Nabi di tengah jalan, kadang Nabi sedang tidur, kadang mau tidur, kadang siang, kadang malam. Makanya ada ayat yang disebut ayat hadori, ayat turun Nabi lagi di rumah, namanya ayat hadori. Ada ayat turun Nabi lagi di jalan, namanya ayat safari. Ya. Ayat safari seperti al-yauma akmaltu lakum, gitu kan. Nah, Nabi lagi di padang Arafah turun ayat al-yauma akmaltu lakum, namanya ayat safari. Ada lagi ayat laili, ayat yang turunnya malam hari. Ada lagi yang nahari, ayat turunnya siang hari. Tapi malaikat selalu menjelma, nggak asli lagi. Nah di sini juga sama, Israel walaupun ditakuti, begitu datang kepada Nabi Ibrahim, jelmaannya ganteng sekali. Jadi bukan aslinya gitu. Makanya disinilah perbedaan orang beriman para nabi
Israel itu datang nggak serem. Itu. Jadi mungkin orang mukmin kalau meninggal husnul khotimah itu Israelnya mungkin muncul wajahnya kayak kakeknya, kayak waknya gitu kan, nggak kaget kan? Padahal Israel gitu kan. Sehingga didatengin itu nyaman, mau meninggal juga nggak ketakutan. Karena Israelnya menjelma seperti itu. Beda dengan orang kafir, waduh menjelmanya serem. Sehingga melotot matinya orang kafir, ya kan? Watakutan gitu kan. Tapi kalau orang beriman tidak di sini. Israel bentuk hasanatan munawwaratan. Nah ini jadi beda-beda, tidak semua yang didatangi Israel ini bentuknya serem, enggak, beda-beda semua sesuai dengan amal ibadah manusianya itu sendiri. Ya makanya itulah bahasanya, sama juga malaikat di kubur, kadang menghibur, kadang-kadang serem, tergantung siapa yang dihadapi. Ya gitu itu. Kemudian disebutkan lagi di sini, ya fatarakahul malak fatarakul safi. Kalimatnya kayak begitu, begitu jelmaannya kayak begitu. Maka lali Ibrahim hawil wajhaka anni. Fahawala thumma ada fanadaru ala surat alladhi yakbidu biha arwahal mu'minin. Coba buktikan lagi Ibrahim, kamu noleh lagi ke kiri, tadi kan ke kanan. Begitu balik, wih ganteng amat ya Tuhan. Coba kamu noleh lagi ke kiri Ibrahim, noleh lagi, balik lagi. Wih, gak taunya menjelma seperti yang dilihat Ibrahim dalam kitab Suhuf, serem seperti dia mencabut orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Itu. Lah disitulah Nabi Ibrahim yakin bahwa itu Israel beneran. Buktinya bisa jelma ganteng tadi, bisa jelma serem seperti nyabut nyawanya orang kafir dan orang-orang munafik. Kenapa di sini munafik dimasukkan dalam orang kafir? Sebenarnya orang munafik itu lebih parah dari orang kafir. Ya kan? Dan dia memang bagian dari orang kafir. Cuman orang munafik kan kadang-kadang walaupun kafir kan pura-pura Islam. Nah, itu yang repot di sana. Itu. Nah ini fa'inda dzalika ghosyiya ala Ibrahim fatarakahu malakul maut. Begitu noleh balik lagi wajahnya wajah seperti nyabut orang kafir, langsung pingsan Nabi Ibrahim. Ghosyiya di sini. Begitu pingsan, langsung malaikul maut tarokahu. Dia ditinggalkanlah Nabi Ibrahim oleh malaikul maut. Wan sorofa anhu, lalu kemudian meninggalkan dalam waktu sesaat. Ya. Jadi begitu wajah orang munafik, seperti nyabut orang munafik, pingsan, ditinggalin sama Jibril. Jibril pergi sejenak. Ya kan? Tsumma inna Ibrahim kharaja yauman liyanzura dhaifan. Itu hanya bukti loh ya. Tadi belum nyabut nyawa. Cuman bukti kebenaran benar-benar malakul maut apa enggak. Kalau malakul maut berarti dia akan menunjukkan diri gimana sikap dia nyabut orang mukmin, gimana dia sikap nyabut orang kafir. Oh, berarti benar. Cuman nunjukin ayat ini belum nyabut. Ya, begitu pingsan ditinggal pergi oleh malakul. Pingsan itu kan belum meninggal kan? Belum, pingsan itu belum meninggal. Ya semaput bahasa Jawanya ya. Jadi nyawanya masih ada, cuman pingsan, hilang kesadarannya, semaput mah ya. Jadi hilang kesadarannya. Tsumma inna Ibrahim kharaja yauman. Begitu sudah sadar dia keluar lagi Nabi Ibrahim liyandur dhaifan, untuk nyari-nyari tamu lagi ya. Jadi udah sadar dia, Israel udah pergi ya kan. Lalu Ibrahim keluar rumah lagi. Nyari tamu lagi, diajak makan ini ceritanya. Faro asaikon kabiron ba'akhadahu biyadihi ba'adakhalahu bibaitihi. Ya akhirnya di jalan lihat lagi ada orang tua lagi. Dipegang tangannya, diajak ke rumah Ibrahim untuk diajak makan bareng sebenarnya. Wa ahdara syai'an minal hinab. Begitu sampai rumah, Nabi Ibrahim ngasih suguhan tamu, ya kan?
ngasih jamuan minal inabi berupa anggur. Waja'ala saiku ya'khudhu minal inab wa yamuju wa yarmi jildal inab. Ya, dikasih tamunya yang tua itu ke rumah, ya, dikasih jamuan anggur. Lalu rupanya orang tua itu ambil anggurnya, kemudian dimakan, ternyata nggak bisa. Ya, setelah nggak bisa, kemudian dilempar kulitnya dan juga anggurnya. Ya, wa ma'uhu yasilu ala lihyatihi. Kemudian air anggurnya, ya, kemudian nyiprat berjatuhan mengalir di jenggotnya orang tua itu. Fata'ajjaba min Ibrahim, maka Ibrahim pun kaget, kagum dengan orang tua itu. Loh, ini tamu kok nggak bisa makan. Ya kan tadi orangnya tua renta, kenapa dikasih anggur nggak bisa makan malah dibuang? Oh, berarti malaikat, itu maksudnya. Ya kan, ya malaikat kasih anggur, malaikat itu la akla wala surba. Malaikat itu nggak makan nggak minum, dikasih anggur yang nggak bisa makan. Ya akhirnya tadi itu kan, makan nggak bisa, akhirnya airnya pada ke jenggotnya. Ya itu lah, di sini akhirnya Ibrahim penasaran, weh berarti orang tua ini bukan manusia kali ini. Masa dikasih anggur nggak bisa makan, malah airnya basahin jenggotnya, kan ya. Fatajam faqala lahu Ibrahim ayyuhas sayyid. Ya, Ibrahim nanya, "Hei orang tua, siapa Anda sebenarnya?" Ya, kam laka minal umri, Anda sudah umur berapa? Qala kaza wa kaza sanatan. Orang tua itu jawab, saya umur sekian tahun. Tapi kan ya sekian itu artinya nggak jelas kan ya. Faizan huwa ya qaddara umrah Ibrahim fa inda dzalika qala Ibrahim Allahumma qbidni ilaika. Ya, dari situ kemudian dia nanya ke Ibrahim tentang umur Ibrahim, kemudian dibandingkan dengan umurnya Ibrahim. Kalau Ibrahim, ya oh berarti ini bukan manusia. Ya udah, Ibrahim paham. Ya, kemudian Nabi Ibrahim bilang, Allahumma, bilangnya doa ini, Allahumma qbidni ilaika hatta asira ilal harami fakana Ibrahim awwalu man tamannal maut. Ya, kemudian dia doa, Ibrahim doa, Allahumma qbidni ilaika. Ya, cabutlah saya ilaika melalui kamu. Itu hatta asira ilal haram. Maksudnya gimana? Ya, saya jangan cabut dulu sebelum saya masih belum mau mati, bahasanya gitu. Tetapi di sini bahasanya kalau memang saya pantas dicabut nyawa saya sekarang, cabut nyawa saya. Tapi kalau saya gak pantas dicabut sekarang, dibiarkan saya sampai jadi orang pikun, lebih baik sebelum pikun saya dicabut nyawanya. Bahasanya gitu. Jadi diplomasi Ibrahim. Ya memang serba salah hidup kan ya. Minta umur panjang tapi pikun. Ya kan ya. Nah ini kan Nabi Ibrahim ngambil itu. Ya, kalau memang saya pantas meninggal sekarang daripada saya sampai tua renta pikun, ya lebih baik cabut saya sekarang. Tapi kalau saya dikasih umur panjang tidak pikun, ya lebih baik saya kasih umur panjang. Gitu. Artinya apa? Orang hidup itu kalau minta panjang umur jangan koma, ya, belum titik. Jangan titik tapi koma. Ya kan? Ya Allah beri kami panjang umur, koma, dalam keadaan sehat beribadah tidak pikun. Itu baru titik. Ya karena kalau doa minta panjang umur dikasih 100 tahun tapi pikun ora jelas. Ya itu malah repot, ngerepotin orang. Jadi benar Nabi Ibrahim kan ya. Jadi jangan doa panjang umur titik. Ya, panjang umur koma,
sehat, gagah, ibadah. Gitu kan? Tidak pikun. Intinya kalau ibadah pasti nggak pikun gitu loh. Orang yang panjang umur rajin ibadah pasti tidak pikun gitu tuh. Kalau pikun berarti nggak mau ibadah, umurnya panjang jadi pikun. Ya kan? Ya makanya Nabi mencela penyakit pikun dengan bahasa begini, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah lindungi aku dari pikun. Artinya pikun itu memang tidak baik. Rasul nyuruh doa supaya selamat dari penyakit pikun. Ya kan ya. Jadi pikun itu dikhawatirkan sama Nabi. Ya, cuman kalau kita sekarang kan udah dibahas panjang sama pakar ya, para pakar psikologi ya. Orang kenapa orang pikun? Itu kan ya. itu. Orang pikun itu sebabnya banyak. Di antaranya kata para pakar psikologi, dulunya punya cita-cita belum kesampaian. Itu jadi pikun. Ya. Orang punya cita-cita belum kesampaian dan tidak kesampaian ujungnya pikun. Ya. Makanya rata-rata orang yang pensiunan nggak ahli ibadah Pak Haji, ujungnya pikun. Ya orang pensiunan ya, yang nggak ahli ibadah loh ya. Yang ahli ibadah nggak ada yang pikun. Gitu kan. Ya karena mungkin dia waktu jadi ini pengen naik terus udah pensiun duluan, nggak sampai kan. Lah kalau dia lari ke Allah ibadah nggak pikun, tapi kalau dipikirin dia nggak ibadah ujungnya gitu. Cita-cita itu boleh, tapi kalau nggak sampai ya jangan diterusin gitu kan Pak Haji, karena Allah ngasih takdirnya segitu gitu kan. Ya, berikutnya orang yang jarang zikir, nggak ibadah ditambah tidak mau zikir. Lah orang yang rajin zikir juga pasti jauh dari zikir. Lah zikir terbaik adalah baca Al-Quran. Maka kalau udah pensiun rajin-rajin baca Quran biar gak pikun. Gitu kan ya. Karena itu zikir terbaik baca Quran. Ya, makanya kalau udah sepuh ya rajin-rajin baca Quran. Itu solusinya. Iya, solusinya zikir kepada Allah. Baca Quran itu zikirnya ada, baca Qurannya ada, ibrahnya ada, banyak pelajaran di sana. Oh, sorogan. Iya, udah sepuh sorogan baca Quran. Ya. Itu bagus, solusinya ada di sana. Karena kalau mikirin duniawi nanti malah jadi pikun. Ya itu, ya paling tidak nyorok Yasin satu ayat 83 hari apa loh ayatnya 83. Ya iya kan Yasin itu 83 ayat. Kalau nyorok sehari satu ayat 83 hari hafal. Ya tapi kalau diniatkan dihafalkan. Karena kalau nggak niat dia seumur hidup nggak hafal-hafal Pak Yasin itu. Kalau nggak niat dihafalkan, nggak hafal-hafal. Kalau niat 83 hari hafal. Itu doang. Jadi Allah itu ngikuti maunya manusia. Mau hafal apa enggak. Kalau mau dikasih, kalau nggak mau ya enggak. Gitu kan. Itu bahasanya. Nah ini kaitannya dengan tadi itu doa Nabi Ibrahim. Ternyata jika aku dikasih umur panjang pikun, lebih baik meninggal sekarang sebelum pikun. Itu kan. Faqala Ibrahim awalu man tamannal maut. Ibrahim adalah orang paling pertama berharap ingin mati. Jadi kalau Nabi siapa dulu? Nabi Nuh, ya kan ya. Umurnya 950 tahun. Ya, dan dia termasuk nabi yang takut mati. Ya gitu itu. Itu kan sejarahnya kemarin. Kalau ini malah enggak Nabi Ibrahim. Ya, orang yang tawar menawar pengen mati tapi pilihannya yang baik. Nanti ada. Falam madana minhu malakul maut. Begitu malakul maut dekat dengan Ibrahim, qala
ya Nabi Allah ala ayyi halatin tuhibbu ana aqbidaruhaka. Hai Nabi Allah Ibrahim, ya sekarang gini, kamu milih situasi apa yang kamu paling suka, aku bisa ngambil nyawamu. Kamu milih keadaan yang paling kamu sukai aja. Ya, ditawar menawar tadi. Ya, milih yang kamu paling suka kondisinya, nanti saya ambil nyawamu. Maka Ibrahim menjawab, wa ana sajidun lillah. Saya milih ketika saya lagi sujud sama Allah, kamu ambil roh saya. Jadi Ibrahim nawarnya, nanti kalau lagi sholat saya sujud, kamu ambil saya. Gitu. Itu milih, orang suruh milihnya begitu Ibrahim kan. Kapan saya ambil yang paling pas kamu suka? Saya suka ketika saya lagi sujud, kamu ambil roh saya. Faqabadaruhu wa huwa sajidun, Jibril pun mengikuti, yaitu ambil ruhnya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim sedang sujud. Tuh, dari sini menandakan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan ibadah khususnya lagi sujud adalah mati syahid husnul khotimah, kayak Nabi Ibrahim. Jadi mati syahid bukan mesti perang aja, enggak. Itulah yang dimaksud di Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslim. Muslimun itu menjalankan keislaman. Jadi muslimun itu jangan mati-mati kecuali sedang menjalankan ajaran Islam, termasuk sujud, termasuk lagi bagi sedekah, termasuk lagi ngasih infak, ya kan, termasuk lagi nganter kuliah, nganter sekolah. Itu kan orang lagi ibadah semua. Orang yang sedang menjalankan perintah Islam dipanggil Allah, namanya wala tamutunna illa wa antum muslim. Termasuk dalam salat. Itu Nabi Ibrahim. Wa qad ikhtalafa jama'atun minal ulama fi muddati hayati Ibrahim. Para ulama ahli sejarah berbeda pendapat tentang masa hidup Ibrahim. Paminhum mangkala, ini usianya berarti sebagian ahli sejarah Islam mengatakan tuwfiyat qabla Ibrahim bimuddatin tawilah wa jawazat minal umri mi'atan wa sab'atan wa isrina sanatan. Jadi di sini Nabi Ibrahim itu wafat asa mi'atan wa khamsan wa sab'ina sanatan. Usia Ibrahim 175, pendek ya, 175 pendek berarti kalau zaman itu ya, karena zaman itu rata-rata 800 tahun, ini 175 ya kan. Wa minhu mangkala, sebagian lagi sejarawan mengatakan asami atai sana. Sebagian sejarawan mengatakan Nabi Ibrahim hidup 200 tahun. Jadi ada dua mengatakan 200 tahun umurnya Nabi Ibrahim, yang lain mengatakan 175. Wallahu alam, yang benar yang mana ikut, ya namanya sejarah. Qala As-Sadi sejarawan yang lain mengatakan inna Sarah tuwfiyat qabla Ibrahim bi muddatin tawilah. Sejarawan bernama As-Sadi mengatakan Siti Sarah wafat sebelum Ibrahim dengan jarak yang cukup panjang. Wa jawazat minal umri mi'atan wa sab'atan wa isrina sanatan. Siti Sarah umurnya wafat 127 tahun. Ya, 127, kalau tadi 175. Ya, 127 Siti Sarah. Falam matat istaro laha mawara. Ya, wadafana fiha. Ketika Siti Sarah wafat, istaro laha mawara. Nabi Ibrahim membeli goa untuk Siti Sarah. Wadafanaha, kemudian Siti Sarah dimakamkan di goa itu oleh Nabi Ibrahim. Wahia
biqaryati Habrun min ardi Kan'an. Gua itu ada di desa Habrun, bagian dari wilayah Kan'an. Ya, wilayah Kan'an itu mana sekarang? Di mana? Ya, iya, Gibran. Kan'an itu ada sekarang diambil Israel. Iya, Kan'an itu di Hebron, di Gaza. Iya. Walamma mata Ibrahim dufina fitil kalmagharah. Ketika Nabi Ibrahim wafat juga dimakamkan di gua tempat pemakaman Siti Sarah. Sehingga disitulah orang Yahudi berbangga-bangga karena Ibrahim itu bapak moyang mereka dari Siti Sarah. Sedangkan Makkah dari Siti Hajar. Gitu kan. Intinya mah konflik keturunan ya. Jadi kalau sekarang perang Israel mah konflik keturunan satu bapak moyang. Ya. Iya, keturunan Ibrahim ke Siti Sarah Israel ya kan, keturunan Ismail dari Siti Hajar Makkah Madinah. Itu sejarah. Jadi Nabi Ibrahim wafat usia 175, riwayat yang lain 200 tahun. Istrinya Sarah usia 120. Ya, makamnya sama di Magharah di Hebron yang namanya sekarang bagian dari Gaza. Gaza itu Guzah dulu namanya. Ya, Guzah bahasa Arabnya. Orang sekarang nyebut Gaza. Guzah kalau bahasa sejarah Islamnya. Ya, inilah yang dapat dibacakan kaitan dengan wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan menambah wawasan kita terhadap sejarah Nabi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.